Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan kontrak kerja P3K, atau lebih tepatnya masa perjanjian kerja P3K. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas salah satu instansi, yaitu pemerintah daerah kabupaten ya, di Provinsi Jawa Barat, kalau tidak salah Kabupaten Cianjur ya, yang memberlakukan kontrak kerja P3K selama 1 tahun. Jadi banyak dari P3K yang menganggap bahwa kontrak kerja P3K selama 1 tahun ini dianggap merugikan gitu ya bagi para P3K. Alasannya karena tentunya terlalu cepat gitu ya. Baru setahun bekerja, kemudian nanti harus perpanjang kontrak lagi. Baru setahun bekerja, kemudian nanti harus perpanjang kontrak lagi. Dan di saat perpanjangan kontrak tersebut, tentunya muncul kekhawatiran ya bagi para P3K, apakah mereka bisa terus memperpanjang kontrak kerjanya atau tidak. Tentunya para P3K banyak yang berharap bahwa kontrak kerja P3K yang lama sekalian gitu ya, bisa saja 1 kali kontrak kerja sampai batas usia pensiun gitu. Itu yang diharapkan oleh kebanyakan P3K. Tetapi menurut saya ada keuntungan tersendiri ya, di mana pemerintah atau instansi memberlakukan kontrak kerja P3K selama 1 tahun. Apa keuntungannya? Keuntungan ini bisa didapatkan atau bisa diperoleh bagi para P3K yang ingin mendaftar sebagai P3K lagi atau mendaftar sebagai CPNS di instansi atau di formasi yang lain. Gimana maksudnya Bang? Jadi misal gini, ada seorang P3K nih, dikontrak P3K selama 1 tahun. Kemudian P3K ini ingin mengundurkan diri untuk kembali mendaftar sebagai P3K di instansi yang lain. Jadi persyaratan mengundurkan diri sebagai P3K pada PP nomor 49 tahun 2018 adalah minimal melaksanakan tugas selama 90%. Jadi kalau setahun kan 90%-nya sekitar 10-11 bulanan ya. Jadi tidak terlalu lama. Artinya teman-teman P3K hanya bekerja 10 bulan, kemudian bisa mengajukan pengunduran diri untuk kembali mendaftar sebagai P3K atau CPNS di instansi yang lain. Tetapi jika teman-teman P3K dikontrak selama 5 tahun gitu ya, waktu yang maksimal sesuai dengan PP 49 2018, tentunya teman-teman harus bekerja selama 4,5 tahun lebih dulu baru bisa mengajukan pengunduran diri. Jadi kalau setahun kan waktunya lebih singkat, jadi teman-teman bisa fleksibel untuk mendaftar di instansi lain. Itu salah satu keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman jika kontrak kerja teman-teman hanya 1 tahun. Kemudian kenapa nih kalau kontraknya lama kok tidak bisa mengundurkan diri? Itu tadi syarat mengundurkan diri menurut PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K adalah menyelesaikan tugas selama 90%. Jadi jika teman-teman belum 90% melaksanakan tugas sebagai P3K, kemudian teman-teman memaksakan untuk mengundurkan diri, nantinya konsekuensi yang diterima oleh teman-teman adalah teman-teman tidak boleh mendaftar lagi sebagai P3K. Bukan hanya untuk 1 periode berikutnya, tetapi untuk seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman dianggap mengundurkan diri dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi itu tadi ya keuntungan jika teman-teman dikontrak hanya setahun, teman-teman bisa mengundurkan diri lebih cepat dan teman-teman bisa mendaftar kembali sebagai P3K untuk instansi yang lain. Jadi ini terutama bagi teman-teman tenaga kesehatan gitu ya. Mungkin contohnya perawat gitu. Mungkin ada P3K perawat dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan. Kemudian perawat ini sudah sekolah lagi gitu ya. Sudah punya ijazah S1 keperawatan nurse. Kemudian ingin daftar lagi nih untuk formasi S1 keperawatan nurse. Tentunya teman-teman harus mengundurkan diri dulu sebagai P3K. Makanya jika kontraknya hanya setahun, teman-teman bisa lebih mudah untuk mengundurkan diri. Karena 90% dari setahun itu hanya sebentar, hanya sekitar 10-11 bulan. Berbeda halnya jika teman-teman dikontrak lebih lama, misal 5 tahun,
teman-teman harus bekerja 4,5 tahun lebih dulu baru bisa mengundurkan diri. Jadi ini adalah salah satu keuntungan yang bisa diperoleh oleh teman-teman jika kontrak kerja teman-teman hanya 1 tahun. Tapi tentunya ya banyak dari teman-teman yang ingin kontrak kerjanya lebih lama, bahkan sampai batas usia pensiun sekalian. Karena mungkin teman-teman sudah nyaman, sudah yakin bekerja di instansi tersebut sampai batas usia pensiun. Tetapi itu tadi ya yang bisa didapatkan, itu tadi keuntungan yang bisa diperoleh oleh teman-teman jika kontrak kerja teman-teman hanya 1 tahun. Jadi mungkin jika teman-teman ingin lebih paham terkait dengan hal ini, teman-teman bisa baca PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi saat ini yang digunakan masih PP tersebut sebelum terbitnya PP manajemen ASN ya. Karena PP manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN saat ini masih dalam proses pembahasan. Tetapi nantinya jika PP terbaru sudah terbit, kemungkinan PP manajemen ASN tidak digunakan lagi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.